Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan bersua kembali kita, sahabat Harmoni Hukum, pada episode spesial di Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mendiskusikan terkait pentingnya kurban dalam perspektif hukum Islam. Dan di tengah-tengah kita telah hadir salah seorang dosen hukum Islam dan boleh dikatakan sebagai pakar hukum Islam dari Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yakni Bapak Ahmad SHMH. Selamat sore Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak sudah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Pak Ahmad, sebagaimana kita ketahui bahwa kurban adalah sebuah peristiwa yang tidak bisa dilepaskan dengan perayaan Idul Adha bagi umat Islam tentunya. Dan dalam suasana menjelang Idul Adha yang merupakan peristiwa yang sangat penting dalam sejarah bagi agama Islam dan sangat penting bagi kita untuk mendiskusikan terkait dengan bagaimana memahami pentingnya pelaksanaan kurban ini. Oleh karena itu Pak Ahmad, pertanyaan pertama kami yang mungkin sangat penting juga diinformasikan bagi sahabat Harmoni Hukum adalah bagaimana dasar hukum pelaksanaan kurban dalam hukum Islam. Disilahkan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bapak Dr. Maskun. Kalau kita bicara tentang kurban, ya, seperti tadi sudah disebutkan bahwa dia tidak lepas dari perayaan atau pelaksanaan Hari Raya Idul Adha. Karena memang tuntunannya berkurban itu baru dilaksanakan setelah melaksanakan salat Id, ya, dalam hal ini Idul Adha. Nah, kalau kita bicara tentang dasar hukum pelaksanaan Idul Kurban ini, maka bisa kita rujuk beberapa ayat, ya, di beberapa surah dalam Al-Quran, begitu juga beberapa hadis dari Nabi SAW. Misalnya di dalam Quran surah Al-Kautsar, ya, di situ Allah menegaskan fasalli li rabbika wanhar. Jadi tegakkanlah salat dan berkurbanlah. Ya. Itu kemudian juga di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34 yang maknanya, ya, dan bagi setiap umat kami berikan tuntunan untuk berkurban. Jadi sangat tegas di dalam Al-Quran penyebutan tentang berkurban ini. Kemudian kalau kita bicara di dalam hadis Nabi, ada banyak hadis yang menyebutkan atau menerangkan tentang kurban ini. Nah, di situ ada hadis yang memberikan tuntunan maupun juga bagaimana sebenarnya status hukumnya, ya. Nah, bisa kita sebutkan ada hadis misalnya yang mengatakan ya, kalau seseorang mampu, ya, kemudian tidak melaksanakan kurban, maka Nabi kemudian menyatakan jangan mendekati tempat salat kami. Nah, hadis ini kemudian menimbulkan penafsiran di kalangan para ahli hukum Islam, terutama para pendiri mazhab. Ada yang kemudian menghukumi pelaksanaannya itu adalah wajib, dan ada yang menghukumi sunat, dalam hal ini sunat muakkadah. Tetapi bagaimanapun juga tentu kalau kita pegangi misalnya, karena ini jumhur yang menentukan, menyebutkan bahwa kurban ini sifatnya hanya sunat muakkad, artinya sunat yang sangat dianjurkan karena Nabi, ya, semasa hidup beliau apabila
tiba pada hari raya Id, ya beliau kemudian berkurban, ya, sehingga sangat dianjurkan kepada kaum muslimin, ya, yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan kurban ini. Saya kira begitu. Ya, oke. Pak Ahmad, adakah syarat-syarat khusus seseorang, ya tentunya bagi seseorang yang hendak melaksanakan kurban? Iya. Nah, kalau kita bicara syarat khusus, tentu dalam beribadah itu selalu dalam Islam ada namanya penetapan rukun dengan syarat, ya. Paling tidak di sini bahwa yang mau berkurban ini adalah mereka yang beragama Islam, ya. Kemudian sudah balik, ya. Jadi meskipun kita kadang menemukan ada yang berkurban satu keluarga dan mungkin di satu keluarga itu masih ada yang belum balik. Tetapi di sini disyaratkan, ya, artinya penentuan hukumnya itu baru, ya, dianggap bahwa dia sah melakukan kurban kalau dia sudah balik, karena memang di dalam hukum Islam selalu pengenaan hukum itu kepada mereka yang sudah balik. Ya, kalau misalnya kita ambil contoh perbandingan, ya, misalnya ibadah mahada lainnya, sholat, ya, Islam selalu kemudian dibarengi dengan balik. Meskipun misalnya, ya, kepada mereka yang belum balik itu supaya dia terbiasa dilatih, ya, tetapi hukum pengenaannya itu baru, ya, dikenakan atau diwajibkan kepada mereka yang sudah balik, ya. Oke. Gini juga Pak, dalam beberapa praktik, ya boleh mungkin di situ kita katakan praktik, kita menemukan kenyataan bahwa yang boleh berkurban itu boleh nggak yang sudah meninggal tapi diniatkan untuk tetap berkurban, Pak. Misalnya tadi dikasih contoh dalam satu keluarga, misalnya ambil satu hewan kurban itu kan bisa jamak, ya, bisa berserikat gitu, 7. Iya, bisa. Boleh nggak yang berserikatnya itu, Pak, misalnya orang tua kita yang sudah meninggal atau seperti apa? Karena di dalam praktek yang kita temukan, kita lihat ada beberapa hal tersebut. Memang di dalam praktek sering kita menjumpai keluarga yang masih hidup itu kemudian mengikutkan nama dari keluarga yang sudah meninggal, terutama kepada orang tua, ya. Nah, hal ini juga pernah dibahas oleh teman-teman di suatu pengajian, dan itu menurut ahli yang memang ahli hadis, menelusuri hadis-hadis tentang bagaimana posisi sebenarnya atau kedudukan dari mereka yang sudah meninggal ini, kemudian namanya juga dicantumkan sebagai perkurban, ya, yang ditanggung oleh keluarganya, dalam hal ini anak-anaknya. Nah, kesimpulannya di situ adalah dibolehkan, ya. Pembolehan itu tentu dasarnya kalau kita tarik misalnya ada banyak hadis yang mengatakan amal itu, ya, terputus kecuali dalam beberapa hal. Doa anak saleh, tentu juga karena perbuatan anak-anak solehnya inilah maka pahalanya itu kemudian juga disampaikan kepada orang tua yang telah mendidiknya, juga telah berhasil mendidik anak-anaknya untuk kemudian mau berkurban dengan kelapangan yang dimilikinya. Soleh dan soleha, Pak, ya, mungkin nanti soalnya nanti bias gender katanya, Pak. Ya, seperti soleh dan soleha. Ya, sahabat Harmoni Hukum, lantas kan kalau kemudian berkurban itu, Pak Ahmad,
hewan kurban itu kan kemudian ada dagingnya yang bisa dibagi-bagi gitu ya. Dan saya pikir mungkin pada kesempatan yang berbagi ini mungkin Pak Ahmad bisa berbagi kepada kami kira-kira persentasenya seperti apa sih sebenarnya, dan dalam konteks ini tentunya pertanyaan berikutnya di samping persentase berapa yang bagi pekurban, berapa yang bagi yang kerjakan ataupun kemudian harus diberikan kepada mereka yang layak untuk mendapatkannya. Pertanyaan yang kedua adalah boleh nggak Pak daging kurban itu diberikan kepada selain umat Muslim? Iya. Silakan Pak. Nah, baik. Jadi memang kalau berkurban itu kan memang ada persentasenya kalau kita mau pakai ya. Persentase untuk pekurban itu adalah sepertiga. Jadi sepertiga itu untuk dikonsumsi. Nah, kemudian sepertiga untuk disedekahkan dan sepertiga untuk kemudian diberi kepada keluarga ya. Nah, persentase itu bisa diikuti, maksudnya boleh saja kita pakai memang sepertiga itu maksimal. Tapi kalau misalnya pekurban menyatakan tidak apa-apa, saya tidak memperoleh sepertiga, yang penting ada ya. Yang penting ada, karena memang juga sangat dianjurkan kepada pekurban itu untuk menikmati hewan kurbannya. Ya, bahkan sangat disunahkan untuk kemudian pada saat penyembelihan, kalau dia tidak bisa menyembelih secara langsung, itu pada saat disembelih sangat disunahkan untuk hadir menyaksikan penyembelihan hewan kurbannya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana, apakah hewan kurban itu hanya diperuntukkan kepada umat Islam saja, atau bisakah juga diberikan kepada non-Muslim? Nah, kalau kita beranjak pada term sedekah, ya, sedekah itu memang kita ada skala prioritas ya. Kalau misalnya di suatu tempat umat Islam masih banyak yang tidak mampu, ya, tidak sempat berkurban karena memang belum diberi kelapangan rezeki, maka diutamakan dulu kepada umat Islam. Tapi kalau di kampung itu misalnya rata-rata sudah mencukupi bahkan berlebih, tidak ada salahnya kalau kemudian kita memberi sedekah itu kepada non-Muslim. Siapa tahu dengan pemberian sedekah itu mereka kemudian tertarik ya, bahwa umat Islam ini punya kepedulian tidak hanya dalam konteks teori, dan memang ibadah kurban ini ya dimensinya mengandung dua ya, dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Ya, pengabdian ke atas, tetapi juga kemudian pada sisi lain dimensi horizontalnya adalah punya sensibilitas ya, punya juga perhatian terhadap warga yang tidak mampu. Oke, berarti intinya sebenarnya dibolehkan Pak ya? Dibolehkan. Dibolehkan. Ya, karena ya. Gimana kalau kemudian misalnya ketika kita mau berserikat nih atau mau beli hewan kurban nih, boleh nggak kita pakai uang pinjaman Pak? Misalnya seperti itu. Karena itu kan banyak juga yang terjadi, apalagi kalau di masyarakat yang lebih yang masyarakat yang sangat tradisional itu kan seperti itu. Jadi lebih mengedepankan bahwa melaksanakan kurbannya, meskipun kemudian cara perolehannya adalah melakukannya dengan mencari uang pinjaman misalnya supaya bisa berkurban. Itu gimana sih hukumnya sih Pak? Ya, melaksanakan sebuah ibadah tentu itu didasarkan pada kemampuan. Ya, dalam hal ibadah kurban ini, maka disyaratkan kalau dia mempunyai kemampuan ya, karena di situ Nabi mengatakan ya, barang siapa yang memiliki kelapangan. Jadi stresinya di situ adalah memiliki kelapangan. Ya. Dan memang
kalau kita juga lihat misalnya di dalam Al-Quran, ya, manusia ini tidak dibebani sebuah beban, kewajiban, kecuali dia mampu memikulnya. Nah, Betul. kalau kita bawa ke konteks lain kan seperti misalnya ibadah haji. Ya, ibadah haji itu kewajiban, bahkan dia menjadi rukun. Rukun saja, ya, rukun tegaknya Islam ini salah satunya ibadah, melaksanakan ibadah haji. Kalau dia tidak mampu, itu tidak dibebani. Apalagi ini berkurban, ya, yang menurut tadi kita sudah sebutkan hukumnya, ya, menurut jumhur ulama sunnah muakkad, itu juga seharusnya ya didasarkan pada kelapangan. Kalau pada saat itu dia mempunyai kelapangan, maka seharusnya dia berkurban. Tapi kalau tidak mampu, maka jangan dipaksakan. Ya, karena berutang, ya, itu adalah menjadi kewajibannya. Ya, nah, rumus di dalam melaksanakan ibadah kurban ini adalah pada hari itu, pada saat itu dia mampu, ya, di luar dari kemampuan, kewajiban menafkahi keluarganya. Jadi itu dulu yang dilihat. Kalau dia mampu menafkahi keluarganya, lalu ada kelapangan, maka Baru disitulah seharusnya dia berkurban. Jadi sahabat harmoni hukum, intinya sebenarnya jangan dong minjam-minjam uang hanya untuk alasan berkurban. Iya. Harusnya seperti itu, mungkin dalam bahasa yang lebih sangat sederhana, dan itu juga penting untuk digaungkan sahabat harmoni hukum jika sobat-sobat harmoni hukum punya keluarga dan cenderung memaksakan diri supaya dapat dijadikan ya status sosial, mungkin jangan deh sahabat harmoni hukum. Ya Pak Ahmad, kita akan kembali lagi pada segmen berikut. Sahabat harmoni hukum, kembali lagi kita di segmen berikutnya, dan tadi di segmen pertama dan segmen kedua kita sudah bicara dalam konteks dasar hukum, kemudian kita coba melihat prasyarat dan beberapa argumentasi atau fenomena dalam praktik. Kemudian sekarang kita mau di segmen ini kita mau lihat hikmah sih sebenarnya. Pak, pertanyaan yang pertama, apa sih hikmah di balik pelaksanaan Idul Kurban ini bagi kita, bagi umat Muslim, dan sebenarnya dalam konteks yang lebih umum, Pak, silakan. Ya, tadi saya sudah menyampaikan bahwa kurban ini punya dua dimensi, ya, dimensi hablum minallah dan dimensi hablum minan nas. Nah, dimensi hablum minallah, maka hikmahnya kepada para pekurban ini adalah sebagai suatu tanda ketakwaan, karena ya melaksanakan salah satu perintah Allah, ya, perintah Allah dan juga perintah nabinya, ya, bahwa kepada mereka yang punya kelapangan itu sudah memang dituntun tadi kita sebut di dalam Quran surah Al-Kautsar, ya, salat digandengkan dengan berkurban, ya, dan biasanya kalau ada gandengan ayat seperti itu, misalnya salat, dirikanlah salat, sabar, itu sebenarnya gandengan berarti itu perintah yang juga dikaitkan dengan ibadah mahdah lainnya, berarti semakin kuat di situ untuk melaksanakan. Dan sekali lagi ini tanda ketakwaan seseorang. Nah, pada sisi hablum minan nas, disinilah kita lihat mereka yang berkurban ini punya perhatian, ya, untuk mempedulikan atau ada kepedulian terhadap masyarakat di sekitarnya yang tidak mampu. Nah, kalau ini bisa dilakukan berarti sesungguhnya dia sudah bisa mengorbankan dirinya untuk kebahagiaan atau membantu mereka yang tidak berpunya. Dan ini berarti secara sosial dia sudah menempatkan dirinya untuk kemudian bisa membantu, ya, bisa meringankan beban mereka yang tidak berpunya, ya. Dan ini juga dengan cara berkurban sesungguhnya dia menggembirakan orang-orang yang selama ini tidak pernah menikmati namanya
Daging. daging, ya, mungkin hanya mendengar atau menyaksikan di televisi, tapi dengan berkurban, maka secara langsung mereka yang tadi tidak berpunya, tidak pernah mengkonsumsi daging, kemudian pada akhirnya merasakan secara langsung ya dari mereka yang berkurban. Oke, Pak Ahmad, boleh nggak kita kembangin dikit diskusi segmen hikmah ini, Pak? Karena kayaknya semakin menarik dari penjelasan Bapak yang begitu cair menurut saya. Pak, kira-kira kalau kita kontekskan dalam hubungannya dengan pembentukan karakter itu akan seperti apa sih Pak sebenarnya? Jadi kita berharap bahwa ada skema Idul Kurban yang selama ini kita pahami itu kita coba kontekskan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagaimana membentuk karakter anak muda khususnya kayaknya lebih supaya lebih top dengan sahabat atau sobat harmoni hukum. Kira-kira seperti apa Pak? Iya. Sekarang ini kan dunianya hedonisme ya, senang-senang, lebih mementingkan kepentingan pribadi, ya, berleha-leha. Nah, dengan konteks Idul Adha ini melaksanakan kurban, egoisme, individualistik, hedonisme itu kemudian dibuang, ya, dibuang lalu menjadi punya dimensi sosial, ya, kemudian rela berkurban. Berarti kan individualis sifat individual kemudian menjadi hilang, ya, ditumbuhkan kesadaran bahwa kita ini adalah bagian dari kehidupan sosial, di mana tidak mungkin kita bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Karena itu kalau kemudian dia rela, berani, mau berkurban, sesungguhnya disitulah kemudian tampak jiwa sosialnya, ya, sifat individunya kemudian dia kesampingkan, ya, yang muncul kemudian adalah sifat sosialnya, dia mau melihat, ya, kekurangan orang lain kemudian dia bantu, sehingga orang-orang yang kekurangan ini kemudian bisa bebannya menjadi ringan. Oke, Pak Ahmad. Satu lagi mungkin Pak, pertanyaan terakhir ya untuk segmen hikmah ini. Kalau kemudian kita kontekskan ke penegakan hukum atau penegak hukumnya akan seperti apa sih Pak hikmah yang kita bisa petik dari Idul Kurban ini? Iya. Nah, kan begini, kalau kita runut sejarahnya, ya, kurban ini kan Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang diiri hati, ya, bukan dalam pengertian yang negatif, ya. Makhluk di langit itu mengatakan, kenapa ya Allah engkau begitu menyayangi itu hambamu, engkau puji-puji. Lalu Allah menjawab bahwa jangan lihat misalnya karena kekayaan yang saya berikan dan sebagainya, tapi lihatlah bagaimana ketaatannya melaksanakan perintah-perintahku. Dan itu kemudian memang dinyatakan sendiri oleh Nabi Ibrahim, ya. Di dalam sejarah Nabi Ibrahim itu punya sekian ratus ternak, ya, bahkan ada yang mengatakan ribuan. Tapi ketika dia ditanya, siapa yang punya ini? Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah yang punya, tetapi sekarang ini Allah berikan kepercayaan kepada saya untuk menggunakan, bagaimana saya menggunakan pada tempat-tempat yang memang diperintahkan oleh Allah. Nah, di sini kemudian kita lihat pada sisi anaknya, ya. Karena Nabi Ibrahim itu pernah mengatakan, jangankan hewan kurban saya ini saya akan kurbankan, sekiranya saya punya anak, saya juga akan kurbankan. Lalu disitulah kemudian ingin diuji. Nah, kalau kita lihat atau hubungkan hal ini dengan penegakan hukum, ya,
pada para penegak hukum, kan mereka itu sebelum dilantik menjadi penegak hukum, mereka berjanji. Ya, mereka berjanji akan menaati aturan dan sebagainya. Nah, kalau nilai-nilai kurban ini dihayati, diikuti dan diamalkan oleh penegak hukum, maka muaranya penegak hukum ini akan menaati janjinya bahwa akan melaksanakan seluruh perintah dan larangan di dalam aturan yang ada. Ya, Sobat Harmoni Hukum, kembali lagi kita masih di segmen hikmah, tentunya dengan uraian yang akan terus diperdalam oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Mungkin boleh dilanjutkan, Pak. Kira-kira seperti apa sih dengan aparat penegak hukum? Ya, jadi tadi konteksnya Nabi Ibrahim, kemudian anaknya Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim sudah berjanji, ya kalau dia punya anak, dia bahkan juga akan rela mengorbankan. Dan itu kemudian perintah Allah lewat mimpi, wahai Ibrahim, seolah-olah Allah mengatakan, kau pernah berjanji kan begitu. Nah, pada sisi ketika menerima perintah itu, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada anaknya, wahai anakku, saya menerima mimpi seperti ini, bagaimana menurutmu? Nah, si anak ini kemudian menerima, bahkan mengiyakan bahwa engkau akan mendapati aku akan sabar melaksanakan perintah. Nah, sekarang kita bawa ke ranah penegak hukum. Tadi saya sudah mengatakan penegak hukum sebelum dilantik itu ada banyak janji yang dia ucapkan, ya, di dalam sumpah jabatannya. Nah, kalau penegak hukum ini kita bawa ke hikmah kurban berdasarkan ritualnya dari Nabi Ibrahim sampai kepada kita. Nah, penegak hukum ini kalau dia menaati seluruh janjinya, ya, pada saat dia disumpah, ketika akan menyandang kewenangan yang ada padanya, maka ya kita akan lihat penegak-penegak hukum yang ya akan berjalan pada rel. Artinya penegak hukum itu tidak akan gampang untuk kemudian kena suap, ya, tidak akan gampang terkena gratifikasi. Ya, singkatnya penegak hukum tidak akan terlibat dalam perbuatan-perbuatan yang kemudian melanggar hukum. Ya, tapi dia akan menjadi penegak-penegak hukum, penegak-penegak aturan tanpa pandang bulu. Ya, karena memang di dalam sumpahnya seperti itu. Nah, inilah barangkali maknanya yang bisa kita tarik. Kalau mereka paham perjalanan Nabi sampai ke kurbannya ini, ya, maka wajah penegak hukum, ya, jangankan terhadap jangankan terhadap pelanggaran yang akan dilakukan, tidak akan mungkin karena apa yang dia miliki dia berani korbankan. Berikan, Pak, ya. Iya, dia berani berikan kepada memang yang berhak untuk menerimanya. Ya. Ya, jadi di situ saya kira kata kuncinya, ya, tidak akan melakukan, ya, karena sesuatu yang menjadi miliknya saja dia berani untuk korbankan atau berikan kepada mereka yang berhak. Ya, terima kasih banyak Pak Ahmad. Sobat Harmoni Hukum, saya kira menarik sekali diskusi kita. Memang ini karena temanya memang adalah dalam rangka memperingati Hari Raya Idul Adha, maka memang kita coba untuk kontekskan sebenarnya perayaan Idul Adha ini tentunya dengan Idul Kurban yang di dalamnya banyak pesan-pesan moral yang diberikan dan mencoba kita kontekskan sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya dalam konteks penegakan hukum. Terima kasih banyak Pak Ahmad sudah berkenan hadir di studio Harmoni Hukum, dan saya
pikir apa yang Bapak sudah kemukakan bagi kami di studio dan bagi kami dan bagi Sobat Harmoni Hukum dimanapun mereka berada akan dapat mencerahkan mereka tentunya, dan dalam konteks masyarakat yang lebih umum mungkin akan lebih memudahkan untuk memahami pentingnya berkurban dalam perspektif hukum Islam. Sobat Harmoni Hukum, jika Anda suka atau Anda senang dengan Harmoni Hukum, maka jangan lupa di share, like, komen pada kolom komentar, dan tentunya yang tidak kalah penting adalah di subscribe sehingga kemudian bisa terus mendukung channel Harmoni Hukum untuk terus berkontribusi bagi masyarakat dan bagi bangsa dan negara. Terima kasih, salam Harmoni Hukum, dan ciao.